nambahin lagi konten untuk playlist belajar analisa teknikal. Teman-teman bisa cek playlistnya di sini, dan teman-teman juga perlu cek dulu konten yang ini juga mengenai doji, karena konten kali ini berkaitan erat dengan konten doji tersebut. Namanya pola 3 candlestick 3 stars. Langsung cek aja karena ini gampang banget penerapannya. Let's go. Pokoknya cuan terus yuk. Oke, di gambar yang ini gambaran formasinya, pola 3 candlesticknya, ada 3 star top dan 3 star bottom. Ini namanya sebetulnya banyak sih, tapi intinya bagaimanapun variasinya, pola ini adalah pola sebuah pola pembalikan arah. Nah, untuk 3 star top ini itu posisinya adalah market sedang naik dan terjadi pembalikan arah menjadi turun atau bearish. Sebaliknya 3 star bottom lagi pola turun bearish, terus berbalik arah menjadi bullish atau naik. Nah, di sini saya lebih senang nyebut 3 star top ini sebagai bearish 3 star, dan yang 3 star bottom bisa disebut sebagai bullish 3 star. Ya, intinya seperti itu. Gambarannya gini, pola-polanya dari 3 candlestick itu membentuk doji. Makanya tadi saya suruh cek dulu, teman-teman cek dulu konten yang mengenai doji ya. Bentuknya doji di sini, intinya candle yang pertama ini tidak posisinya closingnya ya, yang tengah ini lebih rendah dibanding candle kedua. Candle kedua itu paling atas posisinya ya, baik closing maupun harga tertingginya. Terus yang ketiga ini posisinya yang terbawah dibanding 2 candle sebelumnya. Sementara di bullish 3 star ini kebalikannya. Candle pertama itu posisinya di sini, candle kedua adalah yang paling bawah, dan candle yang ketiga berada di posisi paling atas dibanding 2 candle sebelumnya. Terus kalau untuk trader atau scalper, copet-copetan, atau mungkin di futures, ETF, teman-teman mungkin untuk posisi entry atau stop loss-nya kurang lebih gambarannya adalah kurang lebih ya seperti ini. Ini gambarnya kecil banget ya, tapi mudah-mudahan bisa kebaca. Bisa kelihatan, intinya untuk stop loss berada di, untuk yang versi yang bearish, untuk yang tadi ya, yang ini 3 star bearish ini posisinya teman-teman ambil garis stop loss di titik tertingginya, alias di candle kedua. Kalau di sini gambarnya yang jelas ya, ini di titik tertingginya di sini. Ini adalah posisi stop loss. Untuk posisi entry di 3 star bearishnya ini di titik, saya kurang setuju di bagian sini ya, tidak setuju dengan ini. Karena ini susah banget, kita kan nggak ngerti posisinya titik terbawahnya di mana sebelum terjadi closing candle. Saya lebih setuju di garis tengah ini. Ini adalah posisi closing candlestick, atau kalau yang di gambar besar ini di garis ini di harga ini. Nanti akan kita terapkan bareng-bareng di marketnya seperti apa nanti posisinya ya. Ini adalah titik entry, ini titik stop loss. Baliknya untuk yang bullish 3 star, titik stop lossnya berada di paling bawah ini, candle kedua. Dan untuk entry-nya berada di garis yang ini, di candle yang ketiga, sama ya. Oke, kita langsung masuk aja penerapannya di market ETH time frame 4 jam. Kita mulai dengan yang bearish 3 star. Ini terjadi 1, 2, 3 ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini, dan akhirnya market turun. Kita coba sesuaikan dengan teori dulu, ambil posisi di sini berarti karena turun short ya. Teman-teman bisa ambil karena titik tertingginya di candle yang kedua di sini, ini adalah posisi stop loss. Terus posisi yang ketiga kita ambil titik closingnya, harga closingnya di sini, stop loss berada di area titik tertinggi di candlestick kedua, kurang lebih di sini. Nah, untuk target profit terserah teman-teman, tergantung metode yang teman-teman lakukan. Kalau misalnya kita ambil contoh di yang sini, maka ini gambaran dari stop loss-nya itu cuma ambil minus 0,43%, minim banget, time frame-nya 4 jam ya. Ini stop loss-nya kecil termasuknya ya. Dan ini untuk targetnya bisa ambil tergantung strategi teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk contoh kasus yang ini posisinya stop loss-nya kena ya di sini. Nah, ini nanti teman-teman tinggal kombinasikan aja dengan strategi teman-teman ketika muncul pola seperti ini ya. Pola seperti ini belum tentu 100% strategi yang ini berjalan untuk stop loss dan entry seperti yang tadi saya katakan di time frame 4 jam
Untuk stop loss minus 0,43% itu tipis banget. Teman-teman bisa pakai juga strategi support dan resisten, misalnya ada di playlist belajar analisa teknikal juga ya. Misalnya tarik garis seperti ini, ambil di resisten yang ini. Toh ini masih minus 1,59%, masih kecil banget dibanding dengan kemungkinan profitnya. Untuk formasi yang ini cukup relevan ya. Ini gambarannya untuk ETH time frame 4 jam. Lanjut lagi kita coba di market lain untuk yang pola bearish 3 star di pound sterling terhadap dolar. Seperti ini gambarannya, sama juga terjadinya seperti ETH tadi. Ini kita coba simulasikan lagi, ambil posisi buy di titik closing candle ketiga, stop loss titik tertinggi dari candle kedua, target profit kembali lagi disesuaikan dengan strategi teman-teman. Nah, di sini kebetulan tidak kena stop loss-nya, yang di sini sesuai dengan teori. Tapi sekali lagi teman-teman juga bisa sesuaikan dengan strategi teman-teman, kan di sini cuma minus 0,21% stop loss-nya ya, bahkan lebih kecil dari yang contoh kasus di ETH tadi. Teman-teman bisa kombinasikan pakai mungkin titik resisten di sebelumnya, candle sebelumnya seperti contohnya di sini, ini masih minus 0,36 atau mungkin bisa atasnya lagi atau bahkan atasnya lagi. Di sini pun masih minus 1,5%. Tinggal sekali lagi kombinasikan dengan strategi trading teman-teman, dan begitu juga dengan stop profitnya. Dan di sini pola ini bearish 3 star terbukti berhasil dengan margin keuntungan yang juga nggak main-main ya. Di sini mencapai plus 2,03%, belum termasuk leverage yang dipakai. Nah, ini di marketnya pound ya. Pound sterling. Lanjut kita ke bullish 3 star. Nah, untuk bullish 3 star kebalikannya dari yang tadi contohnya, ini terjadi di marketnya perak. Time frame daily. Semakin besar time frame-nya, maka potensi errornya dari pola tersebut lebih minim sih. Intinya teorinya seperti itu. Nah, kita coba lagi, kita ambil sisi kebalikannya, posisi buy atau long kalau teman-teman futures. 1, 2, 3. Kita ambil di titik closing di candle ketiga, stop loss-nya di candle titik terbawah candle kedua. Ini cuma minus 1%. Target stop profitnya teman-teman tinggal sesuaikan dengan strategi, kembali lagi strategi trading teman-teman. Nah, di sini ya kelihatan gambarnya, potensi profitnya besar. Di kasus ini plus 30% dengan stop loss hanya minus 1%, alias rasionya hampir 30, lebih dari 30 kali. Ini di time frame harian. Nah, ini juga sekali lagi profitnya tinggal menurut strategi teman-teman aja, ditarik ulur atau mau sesuai teori silahkan, karena di sini kebetulan di marketnya perak sesuai dengan teori, stop loss-nya nggak kena, padahal pakai stop loss-nya cuma minus 1%-an aja. Itu gambarannya untuk bullish 3 star. Lanjut di contoh yang terakhir ada di pasar saham Indonesia, yaitu saham ITMG, Indo Tambang Raya, time frame daily. Nah, ini juga sama kasusnya 1, 2, 3. Di sini teman-teman bisa cek juga, ambil posisi buy di candle yang ketiga closing di sini, harga closingnya. Terus untuk stop loss pendek aja di sini ya. Teman-teman bisa lihat stop loss-nya itu berada di sini, titik terendah dari candle kedua. Dan untuk stop profitnya kembali lagi disesuaikan dengan strategi trading teman-teman aja. Nah, teman-teman juga bisa lihat stop loss hanya di kisaran minus 3,9%, dan untuk target profit ini di bursa saham Indonesia ya, plus 22%, itu besar sekali, time frame daily. Nah, ini kebetulan juga disesuaikan dengan teori, stop loss-nya nggak kena. Nah, ini sebagai contoh ya, bahwa teori itu nggak mungkin 100% tepat di sini ya. Tadi pakai stop loss dan entry-nya seperti ini strateginya, ternyata di ETH tadi kena. Sementara di 3 market lainnya berhasil lolos. Nah, itu gambarannya. Pokoknya pakainya time frame-nya pakai yang besar ya. Untuk masukan saya sih sebaiknya 4 jam, minimal 4 jam lah kalau untuk pola candle ini supaya lebih maksimal. Dan teman-teman bisa kombinasikan dengan indikator lain. Contoh katakanlah yang paling familiar RSI ya.
Untuk RSI teman-teman juga bisa cek cara pakainya di sini, konten yang ini. Teman-teman cek aja, misal seperti ini. Nah, kita lihat pada waktu terjadinya ini, polanya di sini. Ini kebetulan untuk RSI-nya juga sudah dead cross. Jadi sudah memotong dan memang ada potensi turun. Dikombinasi seperti ini juga bisa dan malah memperkuat sinyal dari pola candlestick ini. Lanjut, misalnya contoh yang di pound sterling. Teman-teman mungkin lebih jago pakai katakanlah Ichimoku. Bisa juga diklik aja untuk Ichimoku, cek di konten yang ini ya. Nah, kita cek. Oh, kebetulan di Ichimoku ini waktu terjadinya pola ya di sini. Ini membentur resisten pas garis awannya. Teman-teman bisa cek di sini. Ini pas garis awannya membentur dan akhirnya nggak kuat turun. Nah, ini juga salah satunya memperkuat polanya, dari pola candlesticknya ya. Indikator ini saling melengkapi. Nah, yang terakhir ada di contoh lagi yang ini aja, yang bullish ya. Misalnya teman-teman pakai yang familiar lagi, stokastik. Nah, stokastik. Nah, ini juga teman bisa lihat waktu terjadi pola ini di sini, stokastiknya sudah golden cross ya, ini posisinya dan menanjak naik biru di atas merah. Akhirnya memang benar ini mendukung dari pola bullish restart ini, memang ini udah golden cross dan siap naik berada di bawah garis di sini pakai garis 20 dan siap naik. Ini posisinya di sini sudah oversold ya. Memang pertanda bullish dari stokastik, saling melengkapi dan akhirnya beneran naik bahkan plusnya sampai 22% di market saham Indonesia. Nah, itu gambarannya. Teman-teman juga bisa gabungkan dengan indikator andalan teman-teman. Intinya seperti itu karena saling menguatkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau misalnya saya menemukan pola-pola ini di market, terutama di market kripto, akan saya update melalui short ataupun melalui medsos yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuancu.